Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih tema yang sama hari ini mengenal penyakit pterygium lebih dekat. Masih bersama Dr. Anita Juwita, Magister Kedokteran Klinis, spesialis mata kita, dan juga Dr. Elsa Gemitasari. Tadi sudah banyak dok ya penjelasan mengenai pterygium ini, mulai dari gejalanya, anamnesanya, bahkan ada perbandingan dok ya, penyakit apa saja yang mirip-mirip nih dengan pterygium ini. Ini Dr. Elsa sudah menyimpan 1000 pertanyaan ini sepertinya dari aura-aura dok ya. Tadi 1000 terus ya. Iya, pada Dok, jadi banyak ya dok ya yang hoax atau mitos gitu dok, mitos atau fakta sorry, yang bilang air yang dicampurkan garam itu betul nggak sih dok, bisa membersihkan mata, bisa menormalisasi atau mensterilkan mata, itu benar nggak sih dok? Oke. Ya kalau misalnya idealnya kita ngomong mitos itu biasanya yang kita lakukan emang orang-orang yang memang percaya ya apakah air dengan larutan garam bisa membersihkan mata. Itu ibaratnya seperti ya kita tahu ya dok ya, untuk aqua steril gitu ya, itu memang ada kandungan garamnya. Tapi apakah komposisi yang dipakai oleh pasien, apakah sesuai sampai dia bisa mengeluarkan kotoran atau mensterilkan dari kotoran-kotoran air mata, itu yang kita tidak ketahui komposisinya. Jadi lebih baik memang tetap ke vaskes kesehatan atau ke puskesmas bisa, atau langsung ke rumah sakit ketemu dokter matanya. Kalau memang dilakukan pembersihan mata, kita irigasi. Irigasinya kan sesuai dengan prosedur secara medis gitu ya. Kalau memang misalnya mau dilakukan misalnya pembersihan gitu, pakai cukup kompres hangat aja dengan handuk atau dengan air yang steril atau air bersih gitu ya. Ya udah, pasti nanti kotorannya akan keluar sendiri. Tidak perlu untuk mencampurkan beberapa komponen kayak garam atau apa ya, bahan yang lain ya, takutnya itu malah menjadi trauma kimia kalau misalnya ternyata garamnya berlebih atau kandungannya berlebihan yang kita tidak tahu komposisinya. Ini melanjutkan pertanyaan Dr. Elsa dok ya. Ini apakah memang sudah ada dok cairan-cairan yang mungkin bisa untuk membersihkan mata? Karena beberapa waktu yang lalu saya dok ya, saya lihat di sosmed itu ada yang jual nih dok. Ini kalau kita rendam mata dengan cairan ini, semua kotoran tuh bisa hilang nih, bisa bersih, mata kita bisa jernih, segala penyakit jadi hilang. Ini kan keadaan sosmed dok, kita perlu banyak menyaring nih dok ya. Iya betul. Sebenarnya apakah memang sudah ada atau asal-asalan nih dok? Sebenarnya itu ya promosi itu boleh aja ya, namanya suatu brand gitu ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya pelajari, memang kondisi-kondisi cairan yang bisa menularkan segala jenis penyakit itu rasanya masih belum ada. Karena segala jenis penyakit itu juga diperiksa dulu apakah memang perlu dengan apa namanya tadi yang apa larutan-larutan itu, larutannya itu juga apa, kita juga tidak bisa mengetahui pasti apa sih komposisinya. Jadi kalau saran saya, apalagi mata ya, mata ini adalah organ sensitif di mana dia itu juga untuk pusat penglihatan kita. Jangan langsung larutan kita bersihkan, lebih baik sudah kalau misalnya memang ada gejala di mata, kompres air hangat boleh, kompres air biasa boleh, yang penting bersih gitu. Karena kalau misalnya kita itu kalau komposisinya memang hanya air biasa, kalau ternyata itu ada kandungan-kandungan seperti itu tadi, basanya kuat atau kimianya kuat, asamnya kuat, takutnya trauma kimia jadinya. Gitu. Ini dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh dokter dok ya, apakah pernah dok ada penyalahgunaan obat nih sehingga akibatnya lebih parah lagi atau bisa kebutaan dok? Sekarang itu banyak ya, maksudnya pasien-pasien itu memang ya lebih pengen cepat. Baiknya ya udah ke apotek beli obatnya apa, padahal kan tidak diperiksa. Padahal pentingnya periksa tuh apa sih? Kayak tadi kita tahu pterygium banyak banget untuk apa ya, macam-macam yang mirip gitu kan. Apalagi sekedar ke apotek. Apotek ya obat tetes mata. Tapi kalau kandungan seperti steroid yang tadi dok, memang pterygium pakai steroid, tapi penggunaannya dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena ada efek jangka panjangnya kalau terus-terusan dipakai. Misalnya jadi kataraknya jadi lebih cepat, kataraknya lebih dini gitu kan, atau bisa jadi memang tidak cocok untuk kasus seperti itu gitu. Jadi bisa, pengalaman saya banyak yang
yang pemakaian obatnya itu tidak sesuai. Jadi malah menimbulkan komplikasi yang serius pada matanya. Ini kalau dari Paskes 1 sering nggak sih dok melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat tentunya untuk penyakit area mata ini mengenai kayak oh kalau penyakit mata ini ada jenis-jenis seperti ini yang harus dihindari gitu. Ya, kalau edukasi di puskesmas, kalau di dalam gedung biasanya kita masih sekitar katarak ya. Kasus-kasus yang terbanyak, kita lihat dulu kasus terbanyak mata yang datang ke Paskes itu apa. Tetapi kalau untuk pterygium udah mulai digalakkan karena memang kasusnya lumayan banyak saat ini, katarak. Terus kalau yang paling banyak sih yang visus mata dok, kasus-kasus visus mata nggak bisa dipungkiri sekarang kalau kami turun ke sekolah maupun SD, SMP, SMA, pasti waktu kami pemeriksaan screening banyak ditemui visusnya udah minusnya udah tinggi, yang nggak sinkron lagi lah dengan umurnya gitu dok ya. Udah mulai edukasinya udah mulai mengarah ke mata. Kalau dulu kami masih fokusnya ke kasus-kasus yang infeksi, TB, seperti itu ya, rabies, terus ke infeksi yang kronis, penyakit kronis, DM, hipertensi. Kalau sekarang udah mulai kami galakan lagi dok untuk edukasi penyakit mata. Berarti kalau begitu untuk pterygium ini sudah cukup banyak berarti dok ya yang kasus-kasus yang ditangani di Bengkulu ini berarti dok? Iya, kalau rujukan sih lumayan banyak dok, katarak pertama, kedua visus ya dok ya, ketiga pterygium, seperti itu banyak kasusnya di puskesmas. Ini kalau kita sudah operasi nih dok atau pada masa pengobatan di stadium 1, 2 bahkan 3, 4 dok ya. Apa saja sih dok untuk kebiasaan-kebiasaan sehat nih atau ke makanan yang kita konsumsi atau kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya untuk bisa cepat nih dok memulihkan sakit dari pterygium ini? Kalau pterygium sendiri tuh memang kita itu harus mengkontrol ya, namanya controlling dari apakah pterygiumnya tuh bisa progresif atau enggak. Itu tadi, satu, pakailah kacamata pelindung, terutama kacamata yang lebih gelap. Jadi mengurangi paparan UV langsung. Yang kedua, hindari debu polusi. Tadi seperti pakai helm ya, helm dengan kacamata pelindungnya. Karena kalau misalnya orang berkendara, pasti dia tidak cuma sekali. Berkendara itu kan berulang kali. Nah, itu akan memicu iritasi kronik atau disebut iritasi yang berulang. Kalau iritasi berulang terus, matanya merah, tidak selesai-selesai. Artinya pterygiumnya ya terus gitu ya, selama ada paparan itu. Jadi memang kontrolnya tuh tidak cuma makanan. Makanan ya seperti yang kita tahu, makanan yang mengandung banyak vitamin A ya, yang penting untuk kesehatan mata. Tapi untuk pterygium ini khususnya itu tadi, controllingnya itu yang harus benar-benar dijaga. Baik itu sebelum operasi dan sesudah operasi. Ini kalau untuk area mata nih dok, seberapa penting sih dok kita menjaga untuk kelembapan mata nih dok? Ya, oke. Kita bahas tadi yang Randy tanya itu tentang air mata ya. Air mata itu fungsinya tuh banyak. Satu, barrier atau perlindungan pertama mata kita tuh ya air mata. Di air mata itu tidak cuma sekedar air, tapi di situ tuh banyak kayak antibodinya. Jadi ketika ada debu masuk, debu kan tidak hanya debu, bisa jadi itu ada bakteri, ada virus, dia akan melindungi. Beda dengan mata kering. Mata kering itu pasti dia akan gampang merah, teriritasi karena barriernya itu air matanya kurang. Nah, sekarang tuh banyak yang sering meremehkan air mata itu ya. Jadi dianggapnya mata kering ya sudah, mata kering nanti ditetesin bisa lagi. Tapi padahal itu produksi tetap harus kita jaga. Makanya pentingnya air mata ya, pelembab air mata itu boleh nggak sih dok kalau kita pakai obat tetes buat melembabkan mata, apalagi kalau kita kerja ya di luar itu kan kering mata nih dok karena terpapar sinar matahari atau bahkan ngadap laptop seharian aja tuh udah kering dok. Ya, boleh nggak sih dok sebenarnya? kalau misalnya ada gejala-gejala seperti tadi ya, kata Randy ya, sindrom mata kering sekarang banyak dikasuskan gitu kan, karena ya satu, gadget screen time gitu ya, itu kan paparannya sinar radiasi blue light gitu ya, yang merusak dalam arti air mata. Itu boleh dipakai, itu boleh untuk lubrikasi air mata. Baiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter mata, karena banyak sekali lubrikasi air mata yang di pasaran gitu kan. Apa aja sih dok yang nanti yang lebih enak, lebih nyaman, itu nanti bisa dikonsultasikan. Tapi untuk penggunaan lubrikasi air mata untuk saat ini memang trennya memang dipakai. Berarti nggak apa-apa berarti dok ya. Apa-apa. Ini gimana dokter Risa, ada pertanyaan lagi dok? Belum berarti dok ya. Ini mengenai penyakit pterygium ini dok ya. Ini kan kita memang harus menjaga kesehatan juga gitu dok ya. Nah tapi ini dok, banyak kan kasus-kasus
oh kayaknya aku sakit mata nih, langsung ke apotek, langsung beli obat nih. Iya. Ini gimana sih dok tanggapan dokter? Mungkin ada yang bahkan efeknya kita pernah baca dok ya di sosial media, ada berita bahwa anak tersebut dikonsumsi obat yang salah pada akhirnya mengalami kebutaan. Itu bagaimana dok kepada masyarakat, boleh diedukasikan juga Iya, dok ya? untuk masyarakat yang lagi nonton mungkin ya, yang atau lagi yang mendengarkan saat ini sesi dokter Kito ini, jadi memang penggunaan obat tetes mata itu memang harus sesuai dengan indikasinya. Karena apa? Karena banyak sekali obat mata yang dijual bebas gitu kan, baik di apotek yang memang seharusnya tidak diperkenankan. Oleh karena ini sekarang sudah mulai nih, tidak boleh pakai obat mata yang dijual bebas, harus di resep dokter. Karena itu tadi, komplikasi seriusnya itu adalah penurunan penglihatan atau sampai dia tidak bisa lagi melihat. Nah, untuk banyak pasien seperti anak kecil gitu ya, atau anak yang masih remaja, itu jangkanya panjang kalau matanya misalnya memang terjadi komplikasi akibat penggunaan tetes yang salah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang misalnya ada keluhan di mata, apapun itu kita cek dulu lewat vaskes pertamanya, kemudian ketika memang sudah dirujuk, segeralah ke dokter mata, jangan ditunda. Karena kalau misalnya mata itu sudah dalam fase yang luka, penyembuhannya itu bisa mengakibatkan kayak scar. Kalau scar sudah terbentuk di mata, penglihatan pasti akan terganggu. Berarti memang sangat sensitif sekali dok ya. Ini kita sudah di Iya. segmen akhir ya, dok. Boleh dokter Iya. kasih kesimpulan kita hari ini dok? Oke. Pesan ke pemirsa juga nih dok. Untuk take home message-nya ya, maksudnya untuk kita sekarang mengenal pterygium, berarti kan sekarang sudah mulai paham nih pterygium itu apa. Jadi memang pterygium itu saya ulas kembali selaput yang ada di depan mata kita akibat cahaya paparan UV yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, ketika kita tinggal di daerah yang ya seperti Bengkulu ini ya, tropis ini, penggunaan topi, penggunaan pelindung kacamata itu memang diperkenankan apalagi yang berkendara. Jadi sehingga paparan debu itu akan mengurangi dari iritasi matanya yang akan menimbulkan selaput itu tadi. Tadi ke Bukan buat gaya-gaya. Bukan buat gaya dok ya, memang untuk melindungi. Memang untuk melindungi. Ini dokter Elsa, boleh dok kasih tips ke pemirsa nih dok agar bisa menjaga kesehatan juga nih dok hari ini. Ya, jadi kalau pesan saya selaku dokter puskesmas ya, dokter umum, jadi apapun itu keluhan pada matanya harus segera dibawa ke vaskes terdekat karena lebih cepat, lebih baik ya, lebih tahu penyakitnya apa, nanti bisa dikonsultasikan biar tahu juga tata laksana yang tepat. Dan tidak boleh self diagnose, Beli obat sendiri, dok, beli ya? obat sendiri, nggak boleh. Tadi juga dokter Anindita sudah men-highlight ya, banyak kasus-kasus yang pemberian obat sendiri kepada tetes mata ujung-ujungnya komplikasi kebutaan. Anak-anak udah buta itu kan sangat disayangkan, padahal kita bukan daerah yang susah mendapatkan akses kesehatan. Kita sudah puskesmas ada di mana-mana, rumah sakit ada, spesialis mata kita juga banyak seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih dokter Anindita hari ini Sama-sama. sudah mengedukasi masyarakat dok ya. Terima kasih juga dokter Elsa hari ini. Ini tentunya pemirsa di rumah, sekecil apapun penyakit yang ada dari kita tidak boleh abai ya. Apalagi penyakit yang ada di area mata. Tadi seperti pesan kedua dokter kita hari ini, jangan sembarang beli obat, jangan asal siap diagnos ini. Karena kita dokter sudah banyak, fasilitas kesehatan apalagi di Provinsi Bengkulu sudah cukup memadai untuk masyarakat mau berobat. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi, lebih peduli lagi dengan kesehatan kita. Karena sehat itu mahal, lebih mahal dari apapun. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dokter kita hari ini. Akhirnya saya Rendy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.